Mengetahui perkembangan terkini dari gelar perkara kasus Joko Chandra, kita akan terhubung dengan reporter Putri Amanda dan juru kamera Krisdianto langsung dari Gedung KPK Jakarta. Putri Amanda, bagaimana perkembangan gelar perkara kasus Joko Chandra? Putri Amanda. Iya Rudy, KPK hari ini mengundang pihak dari Kejaksaan Agung dan juga pihak dari Barreskrim Polri tentunya untuk sama-sama melakukan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dilakukan sebagai bentuk koordinasi dan juga supervisi yang tentunya ini memiliki kewenangan dari KPK sendiri sesuai dengan ketentuan undang-undang. Gelar perkara kali ini memang dilaksanakan dan pimpinan KPK juga melayangkan sejumlah pertanyaan terkait dengan penanganan ataupun perkembangan penanganan kasus dari Joko Chandra. Berdasarkan informasi bahwa gelar perkara pada kali ini memang nantinya pihak dari pimpinan KPK ini akan melakukan diskusi secara internal. Dan berdasarkan informasi gelar perkara yang ditunjukkan kepada pihak dari Barreskrim Polri ini berlangsung pada pukul 9 pagi dan untuk gelar perkara dengan Kejaksaan Agung berlangsung pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan pernyataan dari Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata ini mengatakan bahwa pihak dari Barreskrim Polri ini sudah datang ke Gedung Merah Putih KPK sejak pagi tadi dan tepatnya ini oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri yang langsung dikepalai oleh Brigjen Joko Purwanto sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan pihak dari KPK sebelumnya bahwa akan melakukan gelar perkara untuk tiga instansi yakni KPK, Kejagung dan juga pihak dari Barreskrim Polri untuk mengusut tuntas kasus Joko Chandra. Tadi juga sudah dilakukan gelar perkara ataupun ekspos terkait dengan perkembangan penanganan perkara Joko Chandra yang ditangani langsung maksud kami oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri. Pihak KPK ini ingin melihat sejauh mana penanganan perkara di Barreskrim, apakah sudah menggambarkan kasus-kasus secara garis besarnya ataupun ada kluster-kluster baru yang memang sudah ditelisik lebih dalam lagi. Yang ditangani oleh pihak Barreskrim pada kali ini tentunya adalah penghapusan red notice Joko Chandra, di mana Joko Chandra ini melakukan suap terhadap pimpinan-pimpinan yang ada di instansi Polri ini untuk menghapuskan red notice-nya. Jadi memang gelar perkara kali ini ditujukan untuk menelisik lebih jauh dan juga tujuan penghapusan dari red notice itu sebenarnya apa dan nantinya juga mengarah pada upaya-upaya ataupun peninjauan kembali yang dilakukan oleh Joko Chandra. Tentunya KPK berharap dengan adanya gelar perkara ini ada gambaran utuh dan juga KPK mengundang dari pihak dari Kejaksaan Agung apakah ada keterkaitan perkara yang ditangani oleh Barreskrim Polri serta perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, mengingat Kejaksaan Agung dan Barreskrim Polri ini sama-sama menetapkan Joko Chandra sebagai tersangka. Dan berdasarkan pernyataan dari Direktur Jampitsus yang sebelumnya sudah dikatakan oleh Febri Ardiansyah mengatakan bahwa pihaknya ini akan mengajukan dan juga memaparkan terkait dengan penyidikan kasus Jaksa Pinangki dalam gelar perkara yang dilaksanakan oleh KPK pada hari ini. Pihaknya ini diundang untuk memaparkan supervisi yang juga akan dijelaskan secara terbuka, transparan terkait dengan adanya fakta-fakta yang hukum yang ada. Febri menegaskan akan melakukan ataupun memaparkan terkait dengan Jaksa Pinangki sendiri. Yang jelas ini sesuai dengan ketentuan ataupun arahan langsung dari pimpinan Kejaksaan Agung agar kasus tersebut diprioritaskan dan agar cepat disidangkan. Rudy. Ya, Putri Amanda, terkait kemungkinan KPK untuk mengambil alih kasus, apakah ini sudah ada informasi? Iya Rudy, berdasarkan pernyataan langsung dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa ada syarat yang tentunya diberlakukan di dalam undang-undang untuk mengambil alih kasus misalnya untuk penanganan perkara yang memang berlarut-larut dan pihak dari KPK sendiri melihat bahwa Barreskrim Polri ini sudah melakukan perlimpahan perkara ke Kejaksaan Agung dan saat ini statusnya sudah P19, di mana ini dapat diartikan bahwa penanganan kasus yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan juga Barreskrim Polri ini sebenarnya tidak mengalami kendala ataupun hambatan dalam penanganan kasus Joko Chandra. Syarat lainnya yang misalnya bisa melakukan pengambilan alih ini adalah kalau melihat penanganan perkara tersebut adalah untuk melindungi pihak-pihak tertentu. Nah, itu pihak dari KPK nantinya akan langsung menindaklanjuti. Pihak KPK saat ini ataupun sekarang tengah melakukan supervisi kasus Joko Chandra di Polri dan juga Kejaksaan Agung. Untuk itu KPK mengambil langkah ini setelah dikeluarkannya memang surat perintah supervisi yang sudah dilayangkan sejak 4 September 2020 yang lalu. Namun berdasarkan memang gelar perkara yang sudah dilakukan sebelumnya di Kejaksaan Agung tepatnya pada tanggal 8 September ini kami menelisik bahwa memang pihak dari KPK sendiri
memberikan sinyal kemungkinan besar bahwa tidak akan mengambil alih dari kasus yang sudah dilakukan ataupun ditelisik lebih dalam pihak dari Barreskrim dan juga pihak dari Kejaksaan Agung. Untuk saat ini Kejagung dan juga pihak dari Barreskrim ini sudah mengusut skandal Joko Chandra yang menyeret sejumlah aparat penegak hukum di internalnya masing-masing. Untuk Kejaksaan Agung sendiri sudah menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Joko Chandra dan juga pihak dari Andi Irfan Jaya terkait dengan kasus dugaan suap kepengurusan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga pengurusan fatwa bebas Joko Chandra di Mahkamah Agung ataupun DMA. Untuk selain juga Kejagung, Barreskrim Polri juga melakukan sejumlah pengusutan keterlibatan pejabat internal Korps Bayangkara yang saat ini Barreskrim juga sudah menetapkan kuasa hukum dari Joko Chandra, Anita Kolopaking, serta Napoleon Bonaparte dan juga dari Brigjen Prasetyo Utomo. Sementara demikian, Rudi, kami kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, reporter Putri Amanda dan juru kamera Krisdianto melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.